Di tengah bayang-bayang konflik dan perang pada masa lalu, Afghanistan menyimpan potensi wisata dan ekonomi yang terus berkembang. Kota-kota di Afghanistan memiliki keunikannya, mulai dari wisata alam, wisata tempat bersejarah, hingga wisata belanja. Di antara kota-kota tersebut, ibu kota Kabul dan kota Herat menjadi dua kota penting yang menyangga perekonomian negara yang dipimpin oleh Taliban itu. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat dari dekat kedua kota tersebut. Kota pertama adalah Kabul. Ibu kota Afghanistan ini merupakan pintu masuk utama jika melakukan perjalanan melalui udara. Bandara Internasional Kabul siap menyambut para pengunjung yang tiba. Hingga akhir tahun 2025, belum banyak maskapai yang membuka penerbangan langsung menuju Kabul. Beberapa kota besar yang membuka penerbangan langsung menuju Kabul, diantaranya Dubai, Uni Emirat Arab, Istanbul, Turki, dan Islamabad, Pakistan. Kota-kota tersebut bisa menjadi pilihan transit jika ingin terbang ke Kabul. Sesampainya di bandara, pengunjung tidak punya banyak pilihan untuk melanjutkan perjalanan ke pusat kota Kabul. Jika tak punya saudara atau kerabat, maka taksi menjadi pilihan yang paling bijak. Kota Kabul merupakan kota terbesar di Afghanistan dengan jumlah penduduk pada tahun 2025 lalu diperkirakan hampir mencapai 5 juta jiwa. Oleh karena itu, kemacetan lalu lintas menjadi pemandangan sehari-hari di kota ini. Sama seperti ibu kota pada umumnya, Kabul selain menjadi pusat pemerintahan juga menjadi pusat bisnis. Pusat kota Kabul didominasi dengan gedung-gedung bertingkat untuk pemerintahan dan perkantoran, sementara di pinggiran kota didominasi pemukiman warga. Tak hanya itu, pasar tradisional dan barisan pertokoan modern juga tersedia yang memudahkan warga untuk berbelanja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu tempat belanja unik yang ada di kota Kabul adalah Mujahidin Bazar atau yang pernah dikenal sebagai Bus Bazar. Tempat ini awalnya adalah pasar untuk tentara Amerika Serikat dan NATO berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di sini berbagai perlengkapan yang kerap dibeli oleh tentara Amerika seperti baju, celana, rompi, helm, kacamata, sepatu, tas ransel, serta perlengkapan outdoor lainnya bisa ditemukan. Harganya pun cukup terjangkau. Contohnya sepasang sepatu taktikal yang bisa dibeli seharga 1.000 Afghani atau sekitar Rp250.000 setelah proses tawar-menawar. Meski Amerika Serikat angkat kaki pada tahun 2021, namun pasar ini tidak ikut tutup. Mujahidin Bazar menjadi salah satu alternatif tempat berbelanja di kota Kabul. Tempat ini menawarkan produk-produk yang berbeda dengan yang ada di pasar lainnya di kota Kabul. Tempat belanja lain yang kerap dipenuhi oleh warga setempat adalah Mandai Market. Pasar ini merupakan yang terbesar dan terpenting di Kabul, yang menjual berbagai macam produk mulai dari pakaian, kosmetik, makanan, perhiasan, hingga penukaran mata uang asing. Mandai Market menjadi pilihan bagi warga kelas menengah di Kabul untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tak jauh beda dengan di negara lainnya, pedagang kaki lima juga banyak ditemukan di pinggir-pinggir jalan di kota Kabul.
Mereka menjual berbagai macam barang mulai makanan, minuman kemasan, pakaian, hingga peralatan elektronik. Keberadaan kaki lima memang membuat jalanan menjadi makin macet, tapi kehadiran mereka turut menghidupi perekonomian di kota Kabul. Kota selanjutnya yang menarik untuk dijelajahi adalah kota Herat. Untuk menuju ke sana, transportasi udara merupakan opsi utama. Dalam sehari biasanya ada 2 kali penerbangan dari Kabul menuju Herat dan sebaliknya. Penerbangan dengan pesawat dari kota Kabul dapat ditempuh dalam waktu 1 jam saja. Namun jika lewat jalur darat, perjalanan bisa memakan waktu 1 hingga 2 hari. Kota Herat berada di sebelah barat Afghanistan yang berbatasan langsung dengan Iran di bagian barat dan Turkmenistan di bagian utara. Kondisi geografis Herat didominasi lahan datar dan gurun, terutama di bagian barat. Namun suhu di sana cukup sejuk meski belum memasuki musim dingin. Saat saya berada di kota Herat pada bulan Oktober 2025, suhu pada siang hari hanya sekitar belasan derajat Celcius. Namun pada malam hari suhu bisa turun hingga 7 derajat Celcius. Herat adalah kota terbesar ketiga di Afghanistan dan berfungsi sebagai pusat ekonomi, budaya, dan perdagangan utama di bagian barat. Hal ini menjadikannya salah satu kota yang paling maju secara komersial di Afghanistan. Kota ini berdiri di atas warisan sejarah panjang, dengan benteng dan situs arkeologi yang megah. Namun di sekitarnya berkembang infrastruktur modern yang menciptakan harmoni antara dunia kuno dan kehidupan kontemporer. Salah satu warisan sejarah yang masih kokoh berdiri hingga kini adalah Herat Citadel atau Benteng Herat. Benteng ini dibangun pada tahun 330 sebelum Masehi oleh Alexander Agung. Selama 2000 tahun lebih berdiri, benteng tersebut telah menjadi markas dan pusat pemerintahan berbagai kerajaan dan kekaisaran. Di tempat ini kita bisa melihat langsung kemegahan benteng yang menjadi saksi bisu perjalanan kota Herat dari zaman ke zaman. Pengunjung bisa menjelajahi satu persatu ruangan yang ada di benteng ini, mulai dari lantai dasar hingga ke atas. Selain itu dari atas benteng kita bisa melihat pemandangan kota Herat. Tidak hanya dikunjungi oleh wisatawan, Benteng Herat juga menjadi salah satu tempat bagi warga sekitar menghabiskan waktu bersama kerabat atau keluarga. Pemirsa, Citadel selain sebagai salah satu lokasi wisata di kota Herat, juga menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat sekitar, terutama anak-anak muda. Banyak dari mereka menghabiskan waktu sorenya di Citadel untuk sekedar bercengkrama dan bermain bersama. Tidak jauh dari Citadel, ada satu tempat menarik lain untuk dikunjungi, terutama bagi Anda pecinta barang-barang antik, yaitu Pasar Antik. Pasar ini berlokasi di samping Masjid Jami Herat atau Masjid Biru Herat. Di tempat ini berjajar toko-toko yang menjual berbagai barang seperti perhiasan, kerajinan, peralatan rumah tangga, ornamen logam, kuningan, serta barang tembaga.
Saya pun coba masuk ke salah satu toko yang menjual berbagai macam barang antik. Di toko ini, kita bisa menemukan aneka perhiasan seperti kalung dan cincin-cincin yang sudah dilengkapi dengan batu-batu alam khas Afghanistan. Selain itu, ada juga wadah air beraneka macam bentuk yang terbuat dari kuningan, piring-piring keramik, perabotan rumah, serta perangkat elektronik lawas yang sekarang sudah jarang ditemukan. Inilah salah satu toko barang antik yang ada di pasar antik kota Herat, Afghanistan. Di toko ini, Anda bisa menemukan sejumlah barang antik mulai dari cincin, kalung, peralatan makan, dan juga aksesoris lainnya. Toko ini atau pasar barang antik ini menjadi salah satu tujuan wisata jika Anda berkunjung ke kota Herat, Afghanistan. Ada sangat banyak barang-barang antik di pasar ini. Pengunjung bisa masuk ke salah satu toko dan menawar barang antik yang diinginkan. Dari pasar antik, perjalanan dilanjutkan menuju ke toko penjual saffron. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, saya mencoba melepas dahaga dengan menikmati es krim khas Afghanistan, Siryah. Pemirsa, ini adalah es krim khas kota Herat yang disebut Siryah, yang terbuat dari susu yang direbus dan topping yang direbus itu yang mendidih itu loh, ya, yang mendidihnya itu yang diambil menjadi es krim. Dan di sini pun juga ada taburan bubuk dari kacang pistachio serta sirup, ya, membuat rasanya menjadi lebih nikmat. Itu seperti apa rasanya? Yuk kita coba dulu. Manisnya pas. Bubuk pistachio-nya ini seperti apa ya? Kayak mirip-mirip jahe. Setelah menembus kemacetan kota Herat di sore hari, kami pun tiba di salah satu toko penjual saffron. Saffron adalah rempah mahal berbentuk benang merah dari putik bunga Crocus sativus yang bisa digunakan sebagai pewarna dan penambah rasa alami pada makanan dan minuman. Selain itu, saffron memiliki beragam manfaat kesehatan seperti antioksidan. Cara mengkonsumsinya sangat mudah. Cukup ambil 2 atau 3 helai dan kemudian diseduh dengan air hangat atau air teh. Saffron dari Herat dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia, terutama jenis Super Negin yang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Dengan helai merah panjang, aroma kuat, warna keemasan dan kandungan senyawa seperti krokin dan safranal yang tinggi. Saffron atau emas merah Afghanistan merupakan salah satu komoditas ekspor pertanian paling vital, bernilai tinggi dan legal yang menjadi tulang punggung bagi para petani dan ekonomi di pedesaan di wilayah Herat. Di toko ini, saffron dijual mulai dari wadah paling kecil berukuran 1 gram seharga 130 Afghani atau sekitar Rp33.000. Kita bisa memilih wadah ukuran sesuai kebutuhan. Pemirsa, ini adalah tempat penjualan saffron atau putik bunga yang hanya ada di Herat, Afghanistan. Dan dari putik bunga yang berwarna merah di belakang ini bisa dijadikan minuman kesehatan, ya, atau bisa juga dijadikan bumbu untuk memasak. Dan saffron ini sangat terkenal di kota Herat dan bisa dijadikan oleh-oleh untuk keluarga Anda di rumah. Kebanyakan wisatawan membeli saffron ukuran 1 gram, namun dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga memudahkan untuk dibagi ke keluarga atau kerabat.
of them has only one thing. You know why? Yeah. Because when they're facing something, you wanted to cut off these, but they no, these things are going to Sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama berada di kota Herat. Selain pasar tradisional, juga ada supermarket yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga. Saya pun berkesempatan berbelanja beberapa barang di salah satu supermarket. Ini asal Malaysia. Kali ini kami berada di salah satu supermarket di kota Herat, Afghanistan, untuk membeli sejumlah kebutuhan kami selama berada di kota ini. Nah, ingin tahu apa saja barang-barang yang ada di supermarket di kota Herat ini, apakah sama seperti yang ada di Indonesia? Mari kita lihat bersama. Supermarket di sini isinya cukup lengkap. Aneka makanan tersedia di sini seperti makanan ringan, mie instan, biskuit hingga coklat. Selain itu juga ada minyak goreng, minyak zaitun, dan beberapa bumbu masakan. Olive oil. Produk-produk lain seperti selai beraneka rasa dengan ukuran yang besar dapat ditemukan dengan mudah di tempat ini. Sementara untuk minuman, kita bisa dengan mudah menemukan teh dan kopi saset. Bahkan ada 2 merek kopi asal Indonesia yang bisa dengan mudah kita temukan di supermarket di Afghanistan. Ini saus sama ada mayonnaise. Produk-produk makanan dan minuman di sini, selain disuplai dari produksi dalam negeri, sebagian lainnya impor dari sejumlah negara seperti Iran, Turki, Malaysia, Rusia, dan Indonesia. Jadi supermarket di kota Herat ini memang tidak seperti di Jakarta ya, yang bisa memiliki beberapa cabang di tiap kecamatan atau di beberapa cabang di tiap-tiap kota. Di sini namanya mungkin per distrik itu namanya beda-beda. Kios demikian isinya cukup lengkap, bisa memenuhi kebutuhan warga kota Herat sehari-hari. Selain saffron, Afghanistan masih memiliki banyak oleh-oleh khas yang bisa dibawa pulang. Saat kembali ke kota Kabul, kami mampir ke General Superstore yang menjual berbagai macam makanan ringan khas Afghanistan. Di sini kita bisa memilih aneka makanan ringan mulai dari kacang-kacangan, kismis, permen, coklat, kue kering, madu, dan saffron. Namun yang menjadi favorit adalah kacang pistachio. Kita bisa memilih kacang pistachio yang sudah dikemas atau yang masih baru dan belum dikemas. 1 kilogram kacang pistachio di toko ini dijual seharga 1.000 Afghani atau Rp250.000. Afghanistan merupakan salah satu negara penghasil utama pistachio di Asia Tengah. Kacang ini dikenal karena bijinya yang berwarna hijau di balik cangkangnya yang keras, serta rasanya yang gurih. Meski harganya sedikit mahal, namun kacang pistachio kerap menjadi buruan wisatawan yang datang ke Kabul untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Selain kacang pistachio, kita juga bisa membeli aneka permen untuk oleh-oleh. Salah satu yang menjadi rekomendasi adalah permen karamel. Setelah membeli cukup oleh-oleh, saatnya kembali ke tanah air. Meski kunjungan ke Afghanistan tidak terlalu lama, namun negara tersebut telah meninggalkan kesan yang cukup baik. Selama berada di Afghanistan, kami tidak menemukan suasana yang menakutkan seperti yang sering diberitakan. Kabul dan Herat justru menunjukkan wajah lain negara ini, penuh kehidupan, sejarah, dan harapan. Tentu, masih banyak tantangan ke depan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Afghanistan.